dan selamat datang di Innovation. Saya pembawa acara Anda, Lynn Ploffmeyer, dan terima kasih telah bergabung. Pertama, berita utama kami. Kebakaran hutan semakin besar, lebih cepat, dan semakin sulit dikendalikan setiap tahunnya. Kami mengunjungi sebuah startup teknologi kebakaran yang menggunakan AI untuk memprediksi, melacak, dan bahkan menghentikan api sebelum menyebar. Whisky, vodka, dan gin kini mendapat sentuhan teknologi. Startup asal Israel ini menggunakan AI dan sensor waktu nyata untuk mengubah tempat penyulingan menjadi laboratorium presisi tanpa mengorbankan keahlian peracikannya. Dan WhatsApp akan meninggalkan aturan satu nomor teleponnya. Jadi, sebentar lagi pengguna akan bisa terhubung menggunakan nama pengguna sebagai gantinya dalam perubahan besar menuju pesan yang lebih privat dan fleksibel. Para veteran pasukan khusus elit telah meluncurkan sebuah startup Israel baru dengan keyakinan bahwa perubahan besar berikutnya di internet tidak akan lagi tentang manusia, melainkan tentang agen AI yang membuat keputusan atas nama kita. Laimi baru saja mengumpulkan dana sebesar 10 juta dolar untuk membangun alat yang mereka sebut sebagai web agentic yang melacak bagaimana sistem kecerdasan buatan menjelajah, menafsirkan, dan pada akhirnya memilih produk serta layanan mana yang akan direkomendasikan. Untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama Afif Shomni, salah satu pendiri dan CEO Laimi. Afif, terima kasih banyak sudah bersama saya hari ini. Bisakah Anda jelaskan apa itu web agentic? Ya, terima kasih banyak sudah mengundang saya sangat menghargainya. Jadi ya, bayangkan web yang kita gunakan saat ini sebagai web yang dikendalikan oleh kita, manusia. Kita yang memutuskan situs web mana yang akan dikunjungi, produk apa yang akan diklik. Tapi saat kamu menggunakan ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, atau salah satu alat pencarian AI ini, kamu pada dasarnya mengaktifkan agen yang menjelajah dan membuat keputusan atas namamu. Itu adalah cara baru dalam berinteraksi dengan internet secara umum, tapi juga dalam memahami informasi. Dan agentic web hanyalah sebuah platform untuk memungkinkan hal itu terjadi. Jadi ini adalah cara yang cukup baru bagi kita untuk mengonsumsi informasi. Jadi, bagaimana sebenarnya cara kerja Laimi? Jadi pada dasarnya yang kami lakukan adalah membantu merek dan produk agar muncul di mesin pencari AI seperti ChatGPT, Perplexity, Gemini, dan Claude yang sudah saya sebutkan. Kami memastikan aset digital pelanggan kami, seperti situs web mereka, Reddit mereka, dan semua tempat di mana mereka menulis konten, menjadi sumber yang paling menarik. Tapi di mata mesin pencari AI ini, seperti ChatGPT, Perplexity, dan Gemini. Jadi misalnya ini adalah perusahaan sepatu lari. Setiap kali seseorang mencari sepatu lari terbaik, kami memastikan bahwa mereka muncul. Tapi apakah ini berarti, karena ini terdengar seperti perubahan besar dalam cara kita menggunakan internet, apakah ini akan membuat perusahaan-perusahaan nantinya memasarkan ke AI, bukan lagi ke Google dan kita? 100%. Jika Anda memikirkan lapisan baru di dalam internet sekarang, jika sebelumnya merek-merek seperti Nike berhadapan langsung dengan konsumen mereka mengendalikan segalanya. Mereka mengendalikan konten mereka mengendalikan posisinya. Hari ini ada lapisan baru. Lapisan itu disebut agen AI. Mereka yang membuat keputusan apakah akan menampilkan sepatu lari merah, sepatu lari biru, apakah akan menampilkan Nike, Saucony, atau Asics, atau produk lain yang ada di luar sana. Ini adalah perubahan besar dalam bagaimana konsumen benar-benar berperilaku dan bagaimana merek harus mengambil keputusan serta kepada siapa mereka memasarkan, yang pada dasarnya adalah agen AI yang membuat keputusan-keputusan ini. Dan kamu baru saja mendapatkan investasi sebesar 10 juta dolar. Apa tantangan terbesar yang ingin kamu selesaikan dengan investasi itu? Saya pikir ada beberapa perkembangan yang sangat menarik saat ini di bidang AI. Kami semua adalah tim besar insinyur dengan latar belakang luas dalam membangun produk AI selama beberapa tahun terakhir. Dan bagi kami saat ini, yang penting adalah bisa terintegrasi ke lapisan fondasi untuk dapat menginterpretasikan bagaimana agen AI memersepsi informasi. Alokasi utama dana tersebut pada dasarnya adalah untuk membangun teknologi terobosan tentang bagaimana agen AI memandang informasi. Dan itulah arah yang sedang kami tuju.
Kami ucapkan semoga sukses dari studio i24 News kami. Tentu saja, Afif Syomni, salah satu pendiri dan CEO Laini, terima kasih telah bersama kami hari ini. Terima kasih banyak. Setiap tahun diperkirakan hampir 1.000 ekar lahan terbakar akibat kebakaran hutan di seluruh dunia. Dan seiring perubahan iklim menyebabkan kondisi yang lebih panas dan kering, jumlah kebakaran ekstrim diperkirakan akan terus meningkat. Namun, bisakah kebakaran hutan berikutnya dihentikan sebelum menyebar? Satu perusahaan rintisan asal Israel mengatakan jawabannya adalah ya, dan rahasianya bukan kamera, melainkan suara. Sensor mereka dapat menangkap suara api dalam hitungan menit, cukup cepat untuk mengirim tim ke lokasi sebelum bencana terjadi. Pembawa acara dan koresponden kami, Natasha Kirchuk, mendapat kesempatan melihat langsung dan bahkan membantu mereka melakukan uji coba. Januari 2025, Los Angeles dilanda kebakaran. Kebakaran hutan melanda California Selatan, menewaskan setidaknya 31 orang, membakar puluhan ribu rumah, dan membuat lebih dari 200.000 orang kehilangan tempat tinggal. Semua itu terjadi karena pihak berwenang terlalu lama mengidentifikasi kapan dan di mana kebakaran itu dimulai. Nah, sekarang sebuah perusahaan rintisan asal Israel mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan sebuah Solusi yang dapat mencegah tragedi seperti ini di masa depan. Saat ini kami berada di hutan Karmel di Israel Utara, di mana kami pernah menyaksikan salah satu kebakaran terburuk dalam sejarah Israel pada tahun 2010. Sekitar 1 juta pohon rusak dan 45 orang tewas saat mereka berusaha memadamkan api. Airnya sudah menguap bahkan sebelum mereka berhasil mengenai api. Dan sebenarnya kita melihat pola ini di seluruh dunia. Karena perubahan iklim, kekeringan di permukaan, kita melihat kebakaran menjadi semakin tak terkendali. Tujuan utamanya adalah mencari cara untuk mendeteksi kebakaran secepat mungkin sebelum menyebar menjadi seperti ini yang menghajurkan lebih dari 6.000 ekar. Tepat sekali, tepat sekali. Ini adalah Dr. Zenya Yurkovsky. Timnya telah mengembangkan Firewave, sebuah sensor akustik bertenaga AI yang secara harfiah mendengarkan tanda-tanda kebakaran hutan dan dapat mendeteksi api dalam hitungan menit. Itu karena sementara kamera perlu melihat asap. Suara menyebar ke segala arah begitu pembakaran dimulai. Ya, jadi ini adalah salah satu sensor kami. Ini adalah sensornya sendiri. Kami mendeteksi api dengan sensor-sensor ini. Dan di sini ada panel surya untuk mengisi daya sensor-sensor tersebut. Dan alat ini bisa dipasang di pohon selama 5 tahun tanpa perlu perawatan. Hanya akan mengirim notifikasi jika ada kebakaran. Kami mendasarkan deteksi kami pada suara. Dan seberapa cepat sensor seperti ini benar-benar bisa mendeteksi kebakaran? Biasanya kami bisa mendeteksi kebakaran dalam 2 atau 3 menit. Sensornya terhubung ke aplikasi yang bisa kamu akses di ponsel atau komputer. Begitu sensor mendeteksi kebakaran, aplikasi langsung mengirimkan peringatan ke perangkatmu. Baik, sekarang bagian serunya dimulai. Kita benar-benar akan menyalakan api kecil untuk melihat seberapa cepat salah satu sensor ini bisa mendeteksinya. Aku janji kita akan seaman mungkin ya. Iya. Itu sangat seru. Waktunya juga. Oke, kita mulai jam 11 kurang lebih. Kita akan menunggu dan melihat berapa lama sensor gelombang api benar-benar mendeteksi suara itu. Itu dia. Kamu bisa lihat itu sudah terdeteksi Butuh kurang dari 2 menit untuk mendeteksi. Petugas pemadam kebakaran bisa melihat lokasinya. dan mereka menerima koordinat dari perangkat yang mendeteksi kebakaran. Mereka juga bisa mendengarkan rekaman suara kebakaran itu dan memastikan bahwa itu benar-benar kebakaran. 2 menit adalah hal yang sangat penting, karena saat ini sistem utama yang ada untuk mendeteksi kebakaran hutan adalah kamera. Dan kamera tersebut bisa memakan waktu 20, 30, bahkan kadang-kadang sampai 60 menit untuk menemukan kebakaran di hutan yang lebat. Selisih waktu itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Jadi ini memberi Anda gambaran tentang seperti apa sebenarnya sensor-sensor itu ketika dipasang di pohon. Idenya adalah untuk memiliki ratusan, bahkan ribuan sensor seperti ini di hutan-hutan di seluruh dunia, agar bisa mendeteksi kebakaran secepat mungkin melalui suara. Ini adalah model sensor terbaru kami. Panel surya di sini merupakan bagian dari sensor tersebut. Kami juga mengintegrasikan komunikasi satelit untuk penggunaan di area yang tidak memiliki jaringan seluler. Dan sekarang kami sedang membangun jalur produksi massal untuk sensor-sensor ini dan akan siap dalam beberapa bulan ke depan.
Yang sangat gila adalah mayoritas kebakaran hutan disebabkan oleh manusia yang memutuskan untuk menyalakan api di tengah hutan. Persis seperti ini. Di Israel, menyalakan api di taman umum itu ilegal. Tapi kamu bisa lihat sendiri bahwa orang-orang sebenarnya tidak mematuhi aturan. Ada tempat api unggun di sini dan satu lagi di sana. Dan inilah yang menyebabkan kebakaran hutan besar-besaran. Di Amerika Serikat saja, kerusakan akibat kebakaran hutan diperkirakan menelan biaya ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Dan ada lebih dari 2,5 juta rumah yang terletak di apa yang disebut sebagai daerah berisiko tinggi, yang berarti premi asuransi sangat tinggi. Dan ada beberapa perusahaan asuransi yang bahkan tidak mau menanggung rumah-rumah tersebut sama sekali. Firewave saat ini telah memasang 50 sensor di seluruh Israel. Dengan ratusan lagi yang direncanakan untuk Amerika Serikat musim ini. Tujuannya adalah mengubah perlombaan melawan kebakaran hutan menjadi sesuatu yang benar-benar bisa dimenangkan manusia dengan mendengar api sebelum siapapun bisa melihatnya. Saya berharap produk ini akan membantu orang-orang di seluruh dunia, dan mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Natasha Kurcik di sana. Sekarang, dari kerajinan berusia berabad-abad hingga kode mutakhir, sebuah startup Israel sedang menerapkan AI ke dalam dunia whisky, vodka, dan minuman beralkohol premium. Menggunakan data waktu nyata dan sensor pintar untuk melacak setiap tetes dari proses distilasi, di mana tradisi dulu mengandalkan insting, sekarang mendapatkan bantuan digital. Jadi untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang ditemani di studio oleh Natalie Harari. Natalie, terima kasih banyak sudah bersama saya. Terima kasih sudah mengundang saya. Anda adalah CEO dari First Steel. Jadi, coba jelaskan, penyulingan adalah salah satu proses manufaktur tertua di dunia. Jadi, mengapa AI siap untuk diterapkan dalam proses ini sekarang? Jadi Anda benar sekali. Penyulingan dalam industri minuman beralkohol adalah industri yang sudah sangat lama dan sangat tradisional. Prosesnya hampir tidak berubah selama puluhan tahun. Dan sebenarnya para pelanggan menyukainya. Maksud saya, pada akhirnya inilah cara minuman beralkohol dibuat. Dan kami menerima hal ini. Maksud saya, kami menggunakan cara yang sama persis dalam memproduksi minuman beralkohol. Tetapi kami menambahkan keunggulan kami, platform teknologi kami, ke dalam proses produksi tradisional tersebut. Dan bagaimana tepatnya cara Anda melakukannya? Jadi kami memiliki sebuah platform. Kami punya platform teknologi. Pada dasarnya, itu adalah sebuah perangkat keras dan perangkat lunak, pola 1, yang dimasukkan ke dalam tong. Dan pada dasarnya itu memberikan pematangan yang terkontrol. Platform ini mengendalikan parameter-parameter yang memengaruhi interaksi antara tong, kayu, dan cairan. Dan pada dasarnya ini memberikan kemampuan untuk mengontrolnya dan menghadirkannya ke dalam botol dalam hitungan minggu, bukan tahun. Jadi ini pasti juga sangat membantu dalam mengurangi biaya, saya bisa membayangkannya. Ini juga mengurangi biaya. Kami pada dasarnya memberikan kualitas yang sama, kualitas yang baik. Kami memenangkan medali emas lewat merek-merek yang kami produksi bagi pelanggan kami dengan kualitas yang sama persis. Tapi ya, ini benar-benar memudahkan dan mengubah biaya serta seluruh cara produksi berjalan. Dan apakah ada juga aspek lingkungan di dalamnya? Sebenarnya iya. Pada dasarnya, kita bisa membuat minuman beralkohol dan bisa mendistilasi semuanya. Jadi, kami bekerja sama dengan pelanggan akhir kami seperti pabrik bir, pabrik anggur, dan produsen lainnya, dan kami bisa menggunakan limbah mereka atau produk yang tidak sesuai standar atau mengubah cara produksi mereka. Dan kami mendistilasinya menjadi produk baru dan memasarkannya. Jadi, pada dasarnya, kami menggunakan limbah mereka untuk melakukan itu. Dan orang-orang, Anda tahu, bisa sangat fanatik terhadap minuman keras mereka. Ini juga merupakan produk yang sangat dipengaruhi oleh budaya. Jadi, apakah ada juga kritik ketika teknologi dibawa ke dalam proses yang begitu kuno? Ya, jadi dengan hal-hal besar, maksud saya, jika kita menggunakan teknologi baru untuk mengguncang pasar teknologi tradisional, selalu ada orang-orang yang memandangnya secara berbeda. Bagian romantis dari tradisi membuat minuman keras masih tetap ada. Maksud saya, kami menggunakan teknologi yang sama, cara produksi yang sama, tetapi kami memberikan kemampuan kepada pelanggan kami untuk menghadirkan rasa baru, cara baru yang lebih fleksibel, dan minuman keras baru. Jadi, pada dasarnya, kami menggabungkan keduanya. Dan ini adalah perusahaan Israel. Perusahaan Anda didirikan di sini, di Israel. Apakah ada juga peluang besar secara global untuk alat penyulingan? Untuk alat penyulingan, ya. Jadi ketika kami didirikan di sini.
Pabrik penyulingan kami atau dasarnya berada di utara Israel. Tapi sekarang, jadi di beberapa tahun pertama, kami masih bekerja di sini. Tapi sekarang, mulai tahun lalu kurang lebih, kami telah memperluas kehadiran global kami. Dimulai dari Amerika Serikat dan kemudian berkembang ke Asia. Sekarang bekerja sama dengan India dan Jepang. Dan dunia benar-benar membutuhkan kemampuan kami untuk memproduksi minuman sulingan baru sekarang. Ya, jadi dunia akan dibanjiri oleh gin, vodka, dan whisky baru. Semoga saja, ya. Dan Natalie Harari, CEO Restil, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang Wall Street kembali mencatatkan rekor baru. Indeks Dow Jones ditutup pada level tertinggi sepanjang masa pada hari Senin ketika para investor mengabaikan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kembali memborong saham teknologi, memperpanjang rally luar biasa di pasar Amerika Serikat. Saham-saham AS melonjak di seluruh sektor dengan indeks Dow Jones Industrial Average ditutup di atas 52.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dow Jones naik lebih dari 300 poin, sementara S&P 500 naik hampir 1,2% dan Nasdaq melonjak lebih dari 2%, didorong oleh pemulihan saham-saham teknologi utama setelah kerugian baru-baru ini. Para analis mengatakan sebagian aksi beli didorong oleh reposisi portofolio di akhir kuartal, namun juga ada optimisme baru di seluruh pasar. Ada energi positif di pasar saat ini. Saham-saham berkapitalisasi kecil memang tertinggal untuk sementara, tapi saya pikir itu akan berubah jika suku bunga mulai turun. Dan saya yakin itu akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Salah satu saham yang memimpin rally hari Senin adalah Alphabet setelah berminggu-minggu mengalami penjualan besar-besaran. Meskipun ada kekhawatiran atas pengeluaran besar perusahaan untuk AI, para investor tampaknya mulai membeli kembali saham tersebut menjelang musim laporan keuangan. Orang-orang mulai membeli Alphabet Google sekarang karena dianggap sebagai saham murah menjelang kuartal berikutnya yang akan mereka laporkan pada akhir Juli. Rally tersebut juga didukung oleh meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang meredakan kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas. Sekarang perhatian beralih ke laporan laba kuartal kedua, di mana sebagian besar perusahaan S&P 500 dijadwalkan melaporkan mulai pertengahan Juli. Para investor akan mengamati dengan cermat untuk melihat apakah laba perusahaan yang kuat dapat membenarkan valuasi Wall Street yang memecahkan rekor. Untuk saat ini, pasar bertaruh bahwa kombinasi dari meredanya risiko geopolitik, laba yang tetap kuat, dan antusiasme yang terus berlanjut terhadap AI akan cukup untuk menjaga rally tetap berlangsung. Sekarang, perebutan supremasi AI telah menjadi masalah keamanan nasional. Setelah awalnya memblokir model AI terbaru milik Anthropic karena kekhawatiran keamanan siber, pemerintahan Trump kini melonggarkan pembatasan tersebut, memungkinkan peluncuran internasional secara terbatas sambil tetap menjaga sistem terkuatnya di bawah pengawasan ketat. Nicole Sedok melaporkan. Pertarungan AI berikutnya mungkin bukan tentang siapa yang membangun model paling cerdas, tetapi siapa yang benar-benar diizinkan untuk menggunakannya. Itulah perdebatan yang sedang terjadi saat ini seputar Anthropic setelah perusahaan tersebut baru saja merilis model keamanan siber terbarunya yang paling kuat bernama Mythos. Dan pemerintah Harekas benar-benar harus turun tangan. Mari kita mulai dengan apa itu Mythos. Pada dasarnya, Mythos dapat memindai perangkat lunak, menemukan kerentanan, dan memperbaiki kerentanan tersebut sebelum peretas dapat menemukannya dan mengeksploitasinya. Sebuah kemenangan besar untuk pertahanan siber. Salah satu contohnya adalah Mythos, benar-benar membantu satu perusahaan memindai 1,8 miliar baris kode hanya dalam 8 minggu. Ini akan memakan waktu sekitar 8 tahun bagi manusia dan teknologi yang tersedia saat ini. Jadi, itu menunjukkan betapa kuat dan bermanfaatnya teknologi ini jika digunakan dengan benar. Tapi disitulah alarm peringatan mungkin berbunyi. Maksudnya, jika digunakan dengan benar, untuk setiap pihak yang baik, selalu ada juga pihak yang jahat. Dan jika pihak yang jahat juga menggunakan perangkat lunak ini, mereka bisa memanfaatkan kemampuan tersebut dan menemukan titik-titik lemahnya. Dan itulah mengapa pemerintahan Trump turun tangan awal bulan ini. Mereka membatasi akses asing kedua model Anthropic, termasuk satu yang berbasis pada Mythos. Anthropic kemudian benar-benar harus mematikan model-model ini karena pembatasan tersebut tidak hanya berlaku untuk pemerintah asing, tetapi juga warga negara asing. Dan itu termasuk warga negara asing yang merupakan karyawan yang benar-benar bekerja untuk Anthropic. Jadi sekarang yang kita lihat baru-baru ini, Departemen Perdagangan sebagian mencabut larangan itu untuk salah satu model, yaitu untuk daftar kecil perusahaan Amerika yang telah diverifikasi beserta staf asing mereka. Mereka sekarang dapat menggunakan satu model ini.
Tapi sebenarnya yang kita lihat dalam gambaran besarnya di sini adalah pemerintah Amerika Serikat tidak lagi mengambil pendekatan tidak ikut campur ketika berurusan dengan kecerdasan buatan. Model-model yang kuat membutuhkan tinjauan dari pemerintah, terutama ketika berkaitan dengan topik sensitif seperti keamanan siber. Dan bukan hanya Anthropic yang kita lihat saat ini, OpenAI juga dikabarkan setuju untuk membiarkan pemerintah menyaring perusahaan mana yang bisa mendapatkan akses ke model terbarunya. Jadi, Mythos sebenarnya ini adalah tanda betapa kuatnya model-model AI baru ini sekarang. Tapi ketika berbicara tentang perlombaan AI yang baru ini, ujian sebenarnya bukan hanya tentang siapa yang bisa membangun model yang paling kuat dan sukses. Ini tentang siapa yang benar-benar bisa dipercaya untuk menggunakan model-model ini di masa depan. Dan jika, serta kapan, pemerintah mungkin perlu turun tangan. Selama bertahun-tahun, jika seseorang memiliki nomor teleponmu, mereka bisa menemukanmu di WhatsApp. Sekarang itu akan berubah. Aplikasi pesan ini memperkenalkan nama pengguna, memungkinkan 3 miliar penggunanya untuk terhubung tanpa harus membagikan salah satu informasi paling pribadi mereka. Sebagai gantinya, kamu akan bisa memilih nama pengguna unik seperti di Instagram atau X dan memutuskan apakah orang lain bisa menemukanmu melalui nama pengguna tersebut, bukan nomor teleponmu. WhatsApp mengatakan tidak akan ada direktori nama pengguna publik dan pengguna harus mengetahui nama pengguna kamu secara tepat sebelum mereka bisa mengirim pesan, sehingga menambah lapisan privasi ekstra. Sekarang, perusahaan sudah membiarkan orang-orang memesan nama pengguna terlebih dahulu sebelum peluncuran global dalam beberapa bulan ke depan. Namun, dengan jutaan orang diperkirakan akan berlomba mendapatkan nama pengguna terbaik, perebutan untuk mengklaim identitas online-mu mungkin baru saja dimulai. Dan pemerintah di seluruh dunia semakin memperketat kendali mereka atas teknologi, mulai dari membatasi akses ke model AI tercanggih di dunia hingga membatasi waktu anak-anak di media sosial. Gelombang regulasi yang terus berkembang sedang mengubah cara dan siapa saja yang dapat menggunakan alat digital yang semakin mendefinisikan hidup kita. Jadi untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini, saya sekarang ditemani oleh pembawa acara I24 News. Maaf, kamu bukan pembawa acara, tapi saya sekarang jadi co-host. Ya, seharusnya saya tidak memberitahumu, tapi kamu adalah koresponden kami. Apa saya mengambil pekerjaanmu? Saya bilang, hey. Saya mengambil semuanya. Ya, saya mengundurkan diri dari permainan. Joe Brown, terima kasih sudah bersama saya hari ini. Senang sekali. Ceritakan, negara mana saja yang saat ini membatasi media sosial untuk anak-anak dan apa yang sebenarnya mereka lakukan? Jadi mari kita bicara tentang 3 negara secara khusus. 3 negara yang agak mirip namun berada di fasa berbeza dalam pelarangan media sosial. Pertama-tama, Amerika Serikat telah mengumumkan bahawa DPR Amerika Serikat telah meloloskan sebuah RUU yang akan memungkinkan aturan yang lebih ketat terhadap media sosial. Kita masih belum benar-benar tahu seperti apa ini. Ini masih dalam tahap awal dan RUU ini juga harus lolos di Senat. Jadi masih banyak rintangan yang harus dilalui. Di Inggris, sekitar seminggu sebelum dia mengumumkan pengunduran dirinya, Keir Starmer mengatakan bahawa dia akan memperkenalkan larangan bagi anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan 10 platform media sosial. Ini termasuk yang paling populer seperti Facebook, X, YouTube, layanan streaming lainnya, Reddit yang dianggap memiliki konten berbahaya untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dan ada juga Australia. Australia adalah negara pertama yang menerapkan larangan media sosial untuk anak di bawah umur. Dan dari apa yang telah kita lihat sejauh ini, rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Dalam survei terbaru, 85% orang di bawah usia 16 tahun masih bisa mengakses internet, meskipun ada larangan tersebut. 85% karena, dan saya ingat pernah membicarakan hal ini dengan Anda waktu itu, sistem yang mereka miliki sangat cacat. Sangat sulit untuk mengatur internet saat ini. Jimmy-nya sudah keluar dari botol. Sulit untuk memasukkan kembali pasta gigi ke dalam wadahnya. Begitu banyak analogi berbeda untuk ini, tapi semuanya sama saja. Dan faktanya adalah ini sudah menjadi terlalu besar. Internet saat ini sudah menjadi raksasa, sehingga sulit untuk mengaturnya bagi anak-anak. Jadi, satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang, atau cara yang paling mudah, adalah dengan menggunakan pemblokir situs web, yang sangat mudah untuk kamu lewati. Di Australia, mereka melakukannya melalui verifikasi foto. Dan kamu bisa saja mengambil foto orang dewasa, lalu mengunggahnya di sana. Dan sistemnya akan memverifikasimu. Sebagai alternatif, kamu bisa menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi kamu, mengubahnya ke tempat lain, dan dengan begitu, kamu bisa melewati pembatasan ini lagi.
Jadi sekarang tanggung jawab ini telah dialihkan ke perusahaan teknologi. Pemerintah Australia telah mengumumkan bahwa mereka akan menggandakan denda bagi raksasa teknologi yang mencoba mengakali aturan. Karena meskipun perusahaan-perusahaan besar ini mengatakan bahwa mereka ingin menjaga dan melindungi anak-anak mereka, anak-anak adalah bagian besar dari basis konsumen mereka. Dan jika kita cukup sinis tentang hal ini, mungkin itu adalah basis mereka yang paling mudah dibentuk. Itu adalah yang paling mudah terpengaruh. Mereka bisa semakin gencar menargetkan anak-anak dalam pemasaran mereka dibandingkan kepada orang dewasa. Jadi, sementara mereka mencoba menerapkan pemblokir media sosial di negara-negara lain, Inggeris dan Amerika Serikat, jika mereka mengikuti metode Australia, kemungkinan besar mereka akan menghadapi beberapa masalah. Tapi ini semacam tanda bahwa perusahaan teknologi besar mulai kehilangan kepercayaan publik. Mungkin tidak untuk anak-anak, karena mereka benar-benar ingin tetap menggunakannya, tapi untuk orang dewasa dan para legislator. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan itu, karena kalau melihat jumlah penggunaan aplikasi media sosial di kalangan orang dewasa, angkanya masih terus meningkat. Mereka masih menggunakan situs-situs ini dan masih terpapar konten yang berbahaya. Ada juga saat-saat di mana saya duduk di sini dan berbicara kepada Anda tentang orang-orang yang menggunakan chatbot seperti ChatGPT, dan itu telah menghancurkan hidup mereka. Hal itu membuat mereka berpikir bahwa mereka sedang berbicara dengan manusia yang sadar dan bahwa mereka meminta chatbot itu melakukan tugas-tugas tertentu. Media sosial khususnya dan internet secara keseluruhan juga bisa menjadi tempat yang sangat-sangat berbahaya. Itu seperti obat terlarang. Itu sama adiktifnya dengan obat-obatan dan bisa memiliki efek samping yang sangat negatif. Inggris mengumumkan undang-undang untuk anak di bawah usia 16 tahun karena mereka mendapat tekanan dari anggota keluarga. Keluarga yang berduka karena anak-anak mereka yang telah mengakhiri hidupnya sendiri atau telah menjadi korban grooming online dan meninggal karena aplikasi media sosial ini. Jadi ada banyak sekali masalah dengan hal ini, baik dengan media sosial secara keseluruhan maupun dengan rencana untuk memblokirnya. Dan secara keseluruhan, sampai saat ini, sepertinya masalah ini tidak akan segera terselesaikan. Dan terutama dengan Keir Starmer yang mungkin akan mengundurkan diri atau dia sudah mengundurkan diri, dia tidak akan menyelesaikan ini sampai tuntas. Dia tidak akan, tidak. Baiklah, mungkin nanti. Tapi untuk sekarang, koresponden Joe Brown, terima kasih banyak. Dan hanya itu yang sempat kami sampaikan hari ini. Saya pembawa acara Anda, Lynn Bachmeier. Bergabunglah bersama kami minggu depan untuk episode baru End of Nation. Terima kasih telah menonton dan semoga harimu menyenangkan dari Tel Aviv.